Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas 21, ayat 25 hingga ayat 36. Lukas 21 ayat 25 hingga 36, beginilah firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat Advent pertama untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui bahwa Advent ini artinya kedatangan Tuhan. Jadi masa Advent adalah masa-masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini yang kedua kali. Kalaupun ada istilah kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan ingin mengatakan ada yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Tetapi ini menunjukkan ketika Yesus datang kedua kali, itulah tanda bahwa dia datang untuk menghakimi semua umat yang ada di bumi ini. Dan di minggu Advent ini kita menantikan pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu kita mengatakan Maranatha, datanglah Engkau ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kenapa kita memanggil Allah untuk segera menyelamatkan kita? Karena hanya Tuhan yang mampu atau berkuasa menyelamatkan kita dari penderitaan karena iman, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, penantian apa yang paling lama yang pernah kita lakukan? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Ada yang begitu lama menantikan pasangan hidup. Ada yang begitu lama menantikan adanya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Atau menantikan panggilan pekerjaan. Penantian akan kesembuhan dari sakit. Menanti atas jawaban doa-doa kita dan lain sebagainya. Penantian ini berhubungan dengan yang namanya pengharapan. Berharap segera dapat jodoh, pekerjaan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Menanti atau menunggu artinya menyadari bahwa kita belum berada di tujuan akhir kita. Menanti adalah sebuah proses yang akan terus kita jalani dalam kehidupan kita.
Sekarang bagaimanakah kita mengisi hidup kita dalam penantian tersebut? Apakah kita hanya diam? Tentu tidak. Dalam penantian tersebut, kita akan terus melakukan berusaha mencari sampai kita memperoleh dan mendapatkan apa yang kita nantikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita ingin lihat melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini. Di mana masa Advent pertama ini merupakan masa penantian kedatangan Kristus pada akhir zaman. Tanda-tanda kedatangannya digambarkan sebagai hari yang menakutkan. Alam semesta akan bergoncang dan membuat manusia mati ketakutan. Tetapi penginjil Lukas memberikan harapan baru. Pada saat itu juga, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Hal ini mendorong kita untuk selalu berpengharapan dengan bersiap siaga menyambut kedatangannya. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Peribahasa atau istilah ini mengajari kita supaya kita senantiasa bersiap-siap untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Bisa dikatakan ungkapan ini mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga atau bersiap siaga. Ada sebuah gambaran atau sebuah kisah nyata di Jepang yang kita kenal dengan negeri Sakura, termasuk salah satu negara yang paling banyak dilanda bencana gempa bumi dan angin topan. Pada tahun 1990, untuk mengantisipasi bencana kekurangan pangan, khususnya air bersih dan makanan pokok, bila mana terjadi bencana, penduduk diminta untuk mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan menyiapkan 5 liter air, 5 bungkus mie instan, 5 bungkus nasi instan, dan 1 buah selimut untuk orang dewasa. Barang-barang dikemas dalam suatu wadah dan ditempatkan di tempat yang gampang dijangkau bila mana bencana terjadi. Barang-barang ini diganti dengan sekali dalam 6 bulan. Banyak yang rajin melakukan persiapan itu sampai dengan tahun ketiga pada tahun 1993. Setelah itu banyak orang mulai mengabaikannya. Sehingga pada tahun 1996 terjadi gempa di kota Kobe, Jepang. Banyak orang yang kekurangan makanan dan pakaian akibat bencana tersebut. Peristiwa tersebut membuat banyak orang Jepang kembali melakukan kebiasaan tersebut. Jadi, melalui gambaran ini kita juga diajari, kita juga diingatkan, supaya kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita juga harus bersiap siaga. Berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam menantikan Tuhan. Lalu bagaimana persiapan kita? Memang, apabila ada sesuatu atau seseorang yang kita nantikan, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu hal. Dan biasanya, kualitas dan bentuk penyambutan yang kita lakukan ditentukan oleh siapa yang akan dinantikan tersebut. Apabila tetangga, mungkin biasa saja. Apabila yang datang adalah menantu atau cucu, tentu persiapannya akan berbeda. Lalu siapa yang akan datang? Siapa yang akan kita nantikan? Yaitu Anak Manusia yang mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. Lalu bagaimana persiapan kita? Bagi kita, kedatangan Tuhan tidak harus membuat kita takut dan cemas, tetapi kita sambut dengan sukacita dan berjaga-jaga. Dengan sukacita, bukan artinya harus dengan pesta pora atau mabuk-mabukan, tetapi kita sambut dengan iman dan harapan. Dalam kegembiraan menyambut kedatangan Tuhan tidak menekankan pentingnya persiapan hal-hal materi, tetapi lebih persiapan hati dan iman. Seperti dalam Injil Lukas ini, diungkapkan dengan tegas, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tetapi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lalu
langkah apa yang tepat dalam menjambut kedatangannya pada masa Advent pertama ini, agar hidup kita berkenan kepada Allah? Tentu dengan menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, dengan siap siaga, menanti dengan gembira, optimis dalam pengharapan, sikap tobat, dan berpaling kepada Allah. Bertobat artinya menata hati dan pikiran, perkataan dan perbuatan, serta menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan demikian, pesan kedatangannya bukan sebagai malapetaka dan bencana, melainkan sebagai berkat dan sukacita. Kedatangannya bukan hanya menghakimi, tetapi juga menyelamatkan kehidupan kita. Ia datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi manusia dan menginginkan manusia itu selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri di hadapan Anak Manusia dan tidak takut apa-apa dengan membuka hati untuk keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Keterbukaan hati yang memungkinkan Tuhan diterima dan didengarkan. Keterbukaan hati itu jugalah yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Dia dan hidup dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan, kecemasan, seperti yang kita bayangkan. Tetapi kedatangan Tuhan pada akhirnya akan mendatangkan sukacita bagi kita yang senantiasa hidup di dalam pengharapan, iman, dan kasih yang daripadanya. Amin. Tuhan memberkati.